Wah, indahnya pagi hari. Enaknya apa ini hari ini? Oh iya, bikin kerajaan ah, kata Santanu yang berasal dari Kalingga, India Timur. Dan juga sebagai pendiri kerajaan Kalingga dengan nama Prabu Kiratasinga. Apaan? Ulang-ulang. Apanya? Nama kerajaannya? Kalingga. Oh, Holing. Kata orang Tiongkok yang jadi salah satu pencetak sejarah kerajaan Kalingga. Holing. Serah udah. Orang-orang di Cina banyak belajar agama Buddha di sini. Kitab suci agama Buddha Hinayana diterjemahin dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina sama pendeta dari Cina. Dibantu pendeta dari Kalingga. Kepemimpinannya nggak lama dan setelah itu diganti sama Prabu Kartikeya Singa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih, ada apaan tuh rame-rame? Jadi gini bang, ahadun ahad, kata orang utusan Utsman bin Affan, pemimpin dari Timur Tengah. Ini agama Islam bang, coba deh dilihat-lihat. Kalau tertarik abang masuk Islam aja. Oh, gitu. Ya. Kalau gua nggak mau, lu mau apa? Ya, ngajak perang. Hei, ini nih. Lu pasti keseringan nonton TV lu. Berita-berita nggak jelas lu dengerin. Islam teroris lah. Islam disebar dengan pedang lah. Abang nih ya, biar gua kasih tahu nih. Mau masuk Islam mah alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Abang pokoknya lihat aja dulu dah. Jadi damai nih. Iyalah, maksudnya ya dong. Islam mulai tersebar bahkan ke seluruh pelosok Jawa. Dan mereka mulai menganut agama Islam. Prabu Kartikeya Singa nikah sama wanita smart bertalenta raja menabung bernama Dewi Sima. Mereka dikaruniai dua anak yang namanya Dewi Parwati dan Radia Narayana. Ini nama cowok loh ya. Pas lakinya meninggal di Gunung Mahameru, si wanita smart bertalenta raja menabung ini sedih. Oh, aku sedih. Aku ditinggal dia. Siapa yang mesti gantiin dia jadi raja? Oh. Seriusan ini nanya, siapa yang gantiin dia sebagai raja? Oh iya kan gue wanita smart bertalenta raja menabung. Gue aja yang gantiin laki gue. Entap, dia ngegantiin suaminya jadi raja di Kalingga dengan gelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satyaputikeeswara. Maharani Sima sangat terkenal karena kemakmuran rakyatnya dan ekonomi yang sangat baik. Kerajaan Kalingga merupakan produsen kulit penyu, emas, perak, cula badak, daging gajah. Terus gimana gak kaya lu? Selain karena makmur, Maharani Sima juga terkenal karena ketegasannya. Hukum potong tangan bagi pencuri aja berlaku loh. Sampai suatu hari ada saudagar dari Arab bilang, yakin bang, buat tes nih ya. Dia naruh kantong emas di jalanan pusat kota. Dan benar aja, gak ada yang berani nyentuh itu emas selama 3 tahun men. Apesnya, emas itu gak sengaja kesenggol sama putra mahkota anaknya sendiri, Radia Narayana. Aduh boy lu gimana sih? Ya dia bingung dong, anaknya mesti dihukum. Gue sih pasti bingung. Jadi Maharani Sima memerintahkan supaya kaki anaknya itu dipotong. Terus kata anaknya, mama psikopat. Dan para penasihat raja juga mendesak supaya hukumannya diringanin. Mereka bilang, ibu psikopat. Akhirnya hukumannya diringanin, jadi jari-jari kakinya aja yang dipotong. Ya udah deh nggak apa-apa. Tapi aku mau tanya mah, mama psikopat. Saat Maharani Sima meninggal, tata kerajaan diturunkan ke siapa ya? Terang tingtung melalang kuntung kuda lari kejepit batu hijau pakai baju rombeng. Gimana? Nggak lihat tadi mak? PA. Terang tingtung melalang kuntung kuda lari kejepit batu hijau pakai baju rombeng. Bentar deh, makanya nggak bisa dibegini. Kita kan sama-sama anak lu mak, sama-sama berbakti. Gua aja dipotong jarinya nurut. Oke. Akhirnya Kalingga dibagi 2 wilayah kerajaan. Kalingga Utara atau Mataram buat Dewi Parwati dan Kalingga Selatan atau Sambara buat Radia Narayana. Di sisi lain, ingat Rati Kandayani video part 1? Dia meninggal di usia 111 tahun setelah memimpin kerajaan Galuh selama 90 tahun. Harto aja kalah lama loh. Dia menikah sama Dewi Manawati yang bergelar Prameswari Dewi Chandrasmi. Mereka punya 3 anak yang namanya Sempak, Wajah, Jantaka, dan Amara. Saat tata kerajaan Galuh harus diturunkan, saatnya audisi grand finalis lagi. Jantaka sakit hernia, Sempak Wajah giginya kocak. Padahal mereka agamanya bagus sih, tapi cacat, tapi gak punya bagus. Kalau si Amara mah orangnya hedon, poya-poya aja hidupnya. Pilih dengan bijaksana. Ya udahlah, tata kerajaan bakal dia. Jadi yang terpilih sebagai raja kedua adalah Amara dengan gelar mandi minyak. Gak tahu juga gue namanya ngapa gitu, biar cepet matang kali. Nah, supaya anak-anak yang lain pada gak ngambek, Sempak Wajah ditempatkan sebagai resi guru di Galunggung dengan gelar Dangyang Guru, dan Jantaka sebagai resi guru di Denu dengan gelar Rahyang Kidul. Mandi minyak nikah sama Dewi Parwati, tapi dia gak ngegantiin bininya jadi raja di Kalingga karena dia juga lagi jadi raja di Galuh. Mereka punya anak namanya Sanaha yang nantinya ngegantiin emaknya di Kalingga. BTW kakaknya Sempak Wajah, Sempak itu ompong, Wajah itu gigi. Hidup bahagia di pernikahannya dengan Dewi Wulansari. Sampai suatu hari, mandi minyak ketemu dia dan bilang, laki lo ompong kok lo nafsu aja sih? Abang apaan sih? Daripada sama dia mending sama abang neng. Abang apaan sih? Ayo sini kita pesta bulan purnama yuk. Abang apaan sih? Mau nggak? Ntar abang beliin iPhone 11 deh. Terus bang? Ya iyalah neng. Kok ya? Pulang-pulang dia ngasih kabar gembira ke suaminya. Mas, aku hamil. Hah? Serius? Tapi ini bukan anakmu mas. Hah? Serius? Iya, ini anaknya Amara. Hah?
serius. Terus lahirlah seorang anak hasil perselingkuhannya bernama Bratasenawa atau Sena. Wow sekali ya. Dan dia jadi raja ketiga Galuh menggantiin bapaknya. Jadi intinya Mandi Minyak punya anak namanya Sanaha yang jadi raja di Kalingga, dan Bratasenawa yang jadi raja di Galuh. Dan mereka nikah. Wow sekali ya. Terus mereka punya anak namanya Sanjaya. Purbasura anaknya Sempak. Wajah nggak diterima kalau Sena jadi raja. Dia kayak, asal lu tahu ya, lu tuh anak haram. Gua mah halal nono hasil perselingkuhan. Pergi nggak lu? Gua tempeleng nyaho lu. Akhirnya Sena berhasil dilengserkan dan Purbasura menjadi raja keempat di Galuh. Sena dan keluarga kabur ke Pakuan. Basecamp teman dekatnya, Tarus Bawah. Ntar kalau ada yang nyari gua, bilang aja gua udah terbang ke Uranus. Sip. Sanjaya anaknya Sena bilang, enak aja bapak gua main ditendang. Emang dia pikir dia siapa? Suatu saat gua bakal balas dendam bapak gua. Sanjaya tuh cowok banget ya. Di tahun 723, dia menyerbu istana Galuh dan menewaskan Purbasura. Dan dia menyatukan kembali Sunda dengan Galuh. Dan otomatis dia jadi rajanya. Dan ini adalah pertama kalinya istilah Pajajaran muncul. Dan pulangnya dia dijodohin oleh Tarus Bawah sama anaknya Sekar Kencana dan hidup bahagia. Cowok banget kan? Sanjaya menunjuk anaknya Tamperan untuk gantiin dia di Sunda Galuh karena dia mau ngedirin kerajaan Mataram di Kalingga. Woi Jawa mulu, gua kapan?